Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan seluruh rangkaian kegiatan maupun aktivitasnya pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya saya Yogi Aprilianto senang sekali rasanya pada siang hari ini Selasa 29 Juli 2025 dapat kembali hadir menyapa pemirsa yang ada di rumah tentunya dalam program acara Dialog Jambi Bicara. Dan tentunya sudah hadir bersama kita di studio TVRI Jambi dua narasumber kita yang sangat luar biasa yang nantinya mereka akan memberikan pengetahuannya kepada kita semua terkait dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah dampak musim kemarau terhadap lahan pertanian. Kita akan menyapa terlebih dahulu kepada perwakilan dari BMKG Kabupaten Kerinci, Ibu Ning, Ibu Kurnianingsih. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu? Ya, alhamdulillah baik. Kondisi di Kerinci tadi pagi sempat cuaca jelek sih. Jarak pandang hanya 1000 meter. Namun siang ini sudah kembali cerah. Kembali cerah, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bisa hadir di studio TVRI Jambi, Bu Ning. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Kemudian kita akan menyapa narasumber kita, yaitu ada pengamat dari pertanian Universitas Jambi, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Aswandi Idris MSc. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Bapak Profesor? Alhamdulillah, kita harus mensyukuri semuanya, walaupun semua ada turun naiknya iklim kan. Itu nanti Allah akan berikan hikmah dari itu semua. Baik, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini ya Prof ya. Tentunya pemirsa selain dua narasumber yang hadir di studio TVRI Jambi, kita juga ada narasumber lainnya yang telah bergabung melalui virtual Zoom, yaitu yang pertama ada Koordinator Popti dan PHP Kota Sungai Penuh, Bapak Desveva Endri Esos. Assalamualaikum, selamat siang. Apakah sudah bergabung? Baik, sepertinya belum bergabung. Begitupun juga dengan Kadis PKP Kota Jambi, Bapak F. Rival Asri. Assalamualaikum dan selamat siang. Iya. Baik, sepertinya belum bergabung untuk kedua narasumber lainnya. Dan tentunya pada siang hari ini kita bersama dengan kedua narasumber kita, yaitu ada Ibu Ning dan juga ada Profesor Dr. Insinyur Haji Aswandi Idris. Saya mungkin ke Ibu Ning terlebih dahulu Ibu ya. Ibu ini tadi dapat cerita sedikit, katanya tadi ini ya mau pulang ke Kabupaten Kerinci Bu ya. Jadi begini, tadi pagi jam 7 pagi kami itu sudah berada di Bandara Udara Sultan Toha Jambi. Jadi kami naik pesawat Susi Air yang jam 8 pagi dari Jambi menuju Bandara Depati Parbo Kerinci. Namun ternyata kondisi cuaca di Kabupaten Kerinci itu sedang hujan. Jarak pandangnya hanya 1000 meter. Jadi pesawat hanya holding atau berputar-putar aja di sekitar wilayah Kabupaten Kerinci, Pak. Sudah hampir setengah jam lebih, bisa mungkin hampir 1 jam gitu. Mencari celah untuk melakukan pendaratan, namun tidak berhasil. Akhirnya pilot memutuskan untuk kembali lagi ke Bandara Sultan Toha Jambi. Sehingga Ibu Ning siang hari ini ya berada di sini. Kebetulan gitu ya. Pak, jadi saya kebetulan berada di Jambi karena pesawat yang kami naikin itu balik lagi ke Jambi. Baik, Ibu mungkin boleh dijelasin juga Bu, untuk gambaran umum di musim kemarau di wilayah Jambi, terkhusus di Kabupaten Kerinci ini Bu, menurut BMKG di sana seperti apa Bu? Jadi memang Kabupaten Kerinci ya, termasuk juga Kota Sungai Penuh itu sudah mengalami awal musim kemarau itu sejak awal Mei. Jadi Mei pada dasarian pertama. Jadi BMKG itu membagi 1 bulan itu menjadi 3 dasarian. Dasarian pertama itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di awal bulan. Dasarian kedua itu antara tanggal 11 sampai dengan tanggal 20. Dan dasarian ketiga itu mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 30 atau 31. Nah, untuk
wilayah Kerinci dan Sungai Penuh itu awal musim kemarau udah terjadi pada awal Mei. Jadi pada Mei dasarian pertama itu sudah memasuki awal musim kemarau. Dan prediksi kami musim kemarau untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu akan berlangsung sampai 7 bulan ke depan. Gitu. Sampai 7 bulan ke depan. Kalau hitungan kami ya Oktober mungkin baru akan masuk musim penghujan. Puncak-puncaknya itu terjadi pada bulan Juli dan Agustus ini. Juli sampai Agustus ini, Bu ya. Cuman kalau untuk di wilayah Provinsi Jambi ini, Bu, dikategorikan dengan bencana hidrometeorologi basah seperti itu, Bu ya? Atau seperti apa? Kalau menurut pengalaman saya yang biasa bolak-balik Kerinci Jambi, di Kerinci itu hujannya tidak ada. Sangat sedikit sekali ya. Sangat jarang, Bu ya. Sangat jarang. Baru tadi kami mendapatkan laporan itu terjadi hujan sama kemarin. Sebelumnya tidak terjadi hujan sehingga mengakibatkan ada beberapa lokasi di Kabupaten Kerinci atau Kota Sungai Penuh itu yang mengalami kebakaran lahan. Namun kan karena antisipasi petugas cepat dipadamkan. Nah juga mungkin ada beberapa lahan pertanian yang sudah mengalami kekeringan. Ya. Beda dengan wilayah Provinsi Jambi yang di wilayah timur ya. Kalau kami perhatikan itu masih banyak terdapat spot-spot hujan. Jadi masih terjadi hujan. Beda dengan wilayah barat Provinsi Jambi khususnya Kerinci dan Sungai Penuh itu awal musim hujannya lebih dulu dibandingkan wilayah timur Jambi. Oke, baik. Terima kasih Bu Ning. Mungkin kita akan menyapa terlebih dahulu. Sudah hadir melalui virtual Zoom ya, yaitu Koordinator Popti atau PHP Kota Sungai Penuh, Bapak Desveva Endri Esos. Assalamualaikum dan selamat siang Bapak. Baik, assalamualaikum Bapak. Apakah sudah bergabung? Suaranya kecil banget. Baik, pemirsa, sepertinya kita kembali. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Kita mungkin akan beralih terlebih dahulu kepada pengamat pertanian Universitas Jambi ya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Aswandi Idris MSc. Memang saat ini ya, Prof, kita memang melihat Provinsi Jambi sedang memasuki musim kemarau nih. Jadi mungkin kalau dari kacamata Bapak sebagai pengamat di Universitas Jambi, terkhusus di bagian pertanian ini Pak, mungkin secara umum itu bagaimana Pak dengan situasi yang terjadi saat ini? Ya, baik. Kalau secara geografis ya, atau secara tata letak Provinsi Jambi itu sebetulnya kita tidak perlu khawatir sebetulnya, karena memang di hulu itu adalah dilewati oleh bukit barisan gitu kan, pergunungan, dan itu tingginya yang paling tinggi di Sumatera gitu ya. Itu akan mendatangkan hujan gitu kan. Tapi inilah barangkali musim ini kan terus terjadi gitu kan. Persoalan yang ada di Jambi itu adalah fungsi-fungsi ruang ini sekarang udah agak terganggu tanda petik ya, karena penggunaan gitu ya. Nah, kalau seandainya musim hujan surplus, musim kemarau defisit, itu kembali kepada manajemen gitu kan. Gimana membuat ruang-ruang tadi itu bisa menyimpan air pada musim hujan untuk musim kemarau. Jadi kebetulan guru besar saya di bidang sungai dan rawa gitu ya. Saya paham persis gitu bagaimana semestinya air hujan itu ditampung, ditangkap ya, digunakan. Jangan dia pergi aja sendiri ke laut gitu. Nah, ini yang terjadi hari ini. Tapi ini akan selalu terjadi perbaikan-perbaikan karena infrastruktur sungai, irigasi, drainase terus dibangun oleh pemerintah kan. Apalagi sekarang tanda kutip ya, Menteri Pertanian dengan dukungan dari Pak Presiden Prabowo itu jelas gitu ya, mendorong sektor pangan ini. Itu larinya ke air gitu kan. Ke air juga. Nah, kalau seandainya air ini tidak ditangani secara serius,
dan proyek di air itu lebih besar dari darat. Iya, betul. Infrastrukturnya. Jadi pemerintah pusat semestinya harus diajak oleh provinsi bagaimana dia mau bersama-sama menangani Sungai Batanghari. Karena Sungai Batanghari ini debitnya paling besar. Paling besar. Cuma dia punya timingnya, musim kemarau-nya terlalu banyak airnya. Nah, kalau di depan rumah gubernur sampai 7 meter bedanya kan. Kalau musim kemarau itu turun sekali. Jadi fungsi hidrologi itu dilihat dari fluktuasi Q-min itu. Itu yang terjadi. Kalau seandainya ini dibenahi, air musim kemarau itu cukup, musim hujan cukup untuk kemarau gitu kan. Iya, betul. Jadi walaupun gejala itu terjadi hari ini, dan juga mungkin ke depan hulu dan hilir itu harus ditangani dengan baik. Karena ternyata di hulu sendiri kurang air juga gitu kan. Iya sekarang. Pada sumber air banyak. Di hilir juga sebetulnya kurang air juga. Padahal itu air itu disimpan tadinya masuk ke air bumi dan di Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat semestinya tersedia air. Tapi kenyataan sekarang juga mengalami ini. Nah, ini persoalan di manajemen ruang gitu. Khusus untuk das daerah aliran sungai. Iya, betul. Mungkin selanjutnya Pak, sekiranya komoditas yang paling rentan terdampak kekeringan di wilayah Jambi ini komoditas apa saja Pak? Akhirnya tadi sudah berbicara masalah air tadi Pak. Kalau daerah hulu itu sebetulnya kita harus menekankan komoditi itu harus ke tanaman-tanaman yang non perkebunan. Jadi itu lebih komersial, lebih tinggi nilai. Dan dia punya waktu kalau 1 hektar tanaman, contohnya padi, cabai gitu ya, untuk periode umur tanaman itu jauh menguntungkan tanaman pangan, tanaman palawija, tanaman hortikultura itu dibanding dengan tanaman perkebunan seperti sawit. Tapi persoalannya di hilir, tanahnya miskin, tanah pok solid Muara Kuning, kurang cocok untuk tanaman pangan, tanaman palawija gitu kan. Tetapi dengan intervensi, rekayasa lingkungan, dengan membangun waduk, danau, irigasi, itu bisa berubah yang miskin jadi subur, yang mati masih hidup. Karena air itu kan iklannya kan water for life ya, water for development, itu pasti itu. Dan Allah juga menciptakan bumi ini karena ada air. Karena ada air. Sebelumnya mati semua. Jadi intinya air itu dari hujan, semua air dari hujan gitu kan. Kalau hujan ditangkap dengan simpul-simpul mungkin waduk, embung-embung gitu embung, Pak ya. Kemudian danau tapal kuda yang banyak itu dijadikan penampung banjir pada musim hujan. Itu bagus sekali dilepas pada musim kemarau hari ini gitu kan. Ini perlu pembangunan besar yang direncanakan oleh Bapeda atau oleh provinsi mengajak pusat gitu. Karena mungkin tidak mungkin Bu Ning menyediakan air di hujan musim hujan lalu tidak ditangkap kan. Hilang aja musim kemarau sekarang kan gitu. Betul, musim kemarau itu hujan itulah ritme hidup gitu kan. Tidak bisa kita elakkan lagi karena emang tropis seperti itu. Iya, baik. Oke, baik. Kita ke Pak Efridal ya dari Koordinator POPT dan juga PHP Kota Sungai Penuh. Baik Bapak, apakah terdengar suara saya dengan jelas? Baik, terima kasih Pak host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sepertinya di studio tidak terdengar suaranya Bapak. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak pada siang hari ini? Ya, alhamdulillah sehat dan mohon maaf. Rencananya tadi mungkin bisa bergabung langsung dengan Ibu dan Bapak Profesor. Namun karena memang ada kegiatan di lapangan dan kita mencoba berkoordinasi kalau memang bisa Zoom, kita bisa ikutin dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan Zoom. Selamat siang dan sore Pak Profesor dan Ibu dari Meteorologi ya? Ya, saya dari BMKG Kerinci Pak, Kepala BMKG Kerinci. Iya, siap Bu. Baik. Ya Pak, silakan Pak. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan, berbagi pengalaman dan mencari solusi terhadap kondisi yang mungkin sedikit mulai akan kita menghadapi musim ekstrim kemarau. Dan tentunya Pak Profesor tadi saya dengar sudah banyak juga menceritakan terkait dengan tanaman-tanaman yang memang
mungkin bisa sensitif dan memang bisa kita arahkan untuk dalam pembudidayaan di waktu musim kemarau. Baik, Bapak. Dan ya silakan siapa? Baik, Bapak. Izin bertanya, Bapak. Kalau melihat kondisi lahan pertanian di Kota Jambi saat ini, bagaimana, Bapak, di tengah musim kemarau? Ya, terima kasih, Pak. Memang kita tidak bisa memprediksi terkait dengan keadaan dan kondisi iklim. Namun memang kita berusaha semaksimal mungkin untuk membantu para petani-petani kita di dalam usaha budidayanya dalam menghadapi persoalan-persoalan iklim. Tadinya Bapak dan Ibu, kita telah menghadapi musim hujan, sehingga memang terjadi banjir di beberapa daerah, sehingga memang harusnya jadwal tanam kita seperti padi dan hortikultura lainnya itu adalah April, September, terpaksa kita harus menyesuaikan dengan kondisi, sehingga kita mulai menanam terutama padi sawah itu di bulan Juni dan Juli. Nah, sehingga bulan Juli ini sudah 100%. Nah, namun kita setelah menanam 100% padi, kita dihadapi lagi dengan kondisi musim kemarau yang akan kita hadapi ini. Nah, kadang-kadang dilema juga bagi kita Kota Jambi khususnya dan petani-petani kita. Namun memang harus kita laksanakan dan kita dorong terus, kita semangat terus petani kita. Tentunya ada pendampingan bagaimana nanti kita mensiasati terkait dengan musim yang ya boleh dikatakan mungkin Ibu lebih tahu, yang musimnya tidak bisa kita prediksi. Nah, ada beberapa langkah yang telah kita lakukan kepada petani-petani kita, terutama dalam petani padi sawah kita, untuk diketahui bahwa Kota Jambi tidak merupakan daerah produsen, tapi kita punya lahan pertanian khususnya sawah itu lebih kurang 520 hektar. Dan sekarang seperti saya sampaikan sudah kita tanam 100% padi. Dan harapan kita hasil daripada panen kita juga akan sama dengan produksi yang kita harapkan. Nah, tentunya harapan kita adalah mengingatkan atau mensiasati terkait dengan cuaca atau kemarau ini. Dan kami Dinas Pertanian yang didukung oleh kawan-kawan di lapangan yang notabene adalah penyuluh pertanian yang setiap saat, setiap hari tetap hadir di lapangan untuk mendorong, menyemangati petani-petani kita, terutama terkait dengan mensiasati musim kemarau. Nah, tentunya kita memiliki salah satunya adalah pompa yang akan membantu untuk mengairi daripada lahan-lahan sawah kita terutama. Dan kita sudah mengarahkan dan mengingatkan kepada petani-petani kita, kelompok-kelompok tani untuk menyiapkan sarana-sarana yang bisa mendukung terutama pompa untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman dalam rangka menghadapi musim kemarau. Mungkin itu dulu, Pak. Baik, Bapak, ini kan tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya di Kota Jambi sudah ditanami ini ya, padi secara 100%, terus juga sudah disiapkan pompa juga untuk mengairi sawahnya. Nah, mungkin Bapak, apakah dari seluruh wilayah yang ada di Kota Jambi ini untuk pertanian, ada wilayah tertentu yang mungkin paling rentan terjadinya kekeringan? Iya, terima kasih, Pak. Kalau kekeringan, memang arahnya adalah kepada padi sawah. Karena memang luas lahan pertanian Kota Jambi yang terdata di kita itu adalah 1.400 hektar. Di mana 1.400 hektar itu terdiri dari padi sawah 520 hektar, dan untuk tegalan itu sayur hortikultura lainnya itu lebih kurang 600 hektar yang memang titik-titiknya menyebar di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Jambi. Nah, tentunya yang paling riskan terkait dengan menghadapi dampak daripada
cuaca iklim panas kemarau ini adalah di sektor padi sawah. Yang memang padi sawah ini kan pada saat dia membutuhkan air, membutuhkan untuk keberlangsungan budidayanya, kita dihadapi dengan persoalan kemarau. Nah, tentunya inilah yang tadi saya sampaikan harus kita siasati agar kebutuhan akan air untuk sawah padi itu bisa terpenuhi dengan memanfaatkan irigasi yang ada, yang masih ada sumber airnya, dan tentunya adalah Sungai Batanghari yang kita gunakan melalui proses pompanisasi. Dan untuk lahan-lahan tegalan lainnya, itu kita menyesuaikan dengan musim tanam. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu memberi pengaruh terhadap apa yang telah kita lakukan dengan hasil panennya. Karena memang kita tidak anjurkan kepada kelompok-kelompok tani kita untuk menanam pada saat musim yang tidak sesuai dengan komoditas yang tahan akan panas ataupun banjir atau berair atau banjir. Itu, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Efrida Lasri yang sudah bergabung melalui virtual Zoom pada kesempatan kali ini. Dan tentunya nanti kita akan kembali membahas terkait dengan tema kita pada siang hari ini adalah dampak musim kemarau terhadap lahan pertanian. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Jambi Bicara. Baik, terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi yang tentunya masih setia menyaksikan program Jambi Bicara pada siang hari ini. Tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yang tadi juga telah menjelaskan beberapa pemahaman untuk kita semua, terkhusus untuk masyarakat di Provinsi Jambi terkait dengan dampak musim kemarau terhadap lahan pertanian. Mungkin kita akan mengangkat telepon terlebih dahulu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Pak Prianto. Baik, boleh perkenalkan namanya, Bapak, dan juga pertanyaannya apa yang untuk kita diskusikan pada siang hari ini. Bung, dari Telanai. Oh ya, baik, silakan Bapak. Baik, terima kasih Bung atas waktunya. Selamat kenal dengan saya di Telanai. Yang terhormat Bapak, Ibu narasumber di studio SPRI maupun di media Zoom. Maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, juga masuk detail jabatan karena dibatasi waktu. Sebenarnya ya kalau kita secara holistik, Indonesia ini negara maritim, negara forestry, hutan, negara agraris, pertanian, dan negara sumber daya alam yang melimpah. Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, kalau kita berbicara masalah judul siang hari ini dalam Jambi Bicara, dampak musim kemarau untuk lahan pertanian, ya tentu akibatnya dari perspektif masyarakat. Gagal panen, rugi petani, sulit mendapatkan air, modal kerja hilang, kesejahteraan petani kita terancam, dampak asap ya tentu merusak tanaman, apalagi lahan sudah terbakar sampai hari ini sudah 400 hektar lebih, dan ini terus lahan gambut dan gambut mineral ini ya tentu diprediksi terus bertambah. Ini termasuk gagal pemerintah. Nah, sekarang pertanyaan dari masyarakat ini ya tentu memberikan solusi, bukan problem solving. Nah, solusi bagi masyarakat ya tentu harus hadirlah pemerintah itu memberikan asuransi untuk petani. Ini kan prediksi dari BMKG, Ibu Suryaningsih tadi mengatakan bahwa sampai November. Coba bayangkan, saya prediksi ya Agustus sampai November. Menyiapkan embung, tadi yang saya bahas. Dari dulu bang embung. Ya, pengairan, cadangan air. Ini kadang pengairannya luas sekali, airnya tidak ada. Jadi gagal. Bantuan bibit, pengganti termasuk mengatur jarak tanam berikut, penyuluh. Sampai detik ini, Pak Profesor, penyuluh itu
cuman segelintir luas lahan pertanian segala macam. Dan pemerintah ada adil untuk merasiokan betul-betul match antara penyuluh dengan luas pertanian. Coba bayangkan. Jadi selanjutnya ya, menurut data yang ada ya nggak matching penyuluh itu. Ya jadi termasuk kesediaan pupuk juga. Jadi juga masalah yang harus terus dikaji tentunya oleh akademisi. Ini kan persoalan berulang. Tolong akademisi mengkaji profesor-profesor tentang pertanian ini. Nah, Sungai Batanghari tadi dibahas, jelas ekosistem sudah terganggu, hulu hilirnya itu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Tutupan hutan sudah terganggu, sehingga tangkapan air minim meluncur saja. Kalau dia banjir, kalau dia kemarau, kita bisa menyeberangi Sungai Batanghari itu. Coba bayangkan. Makanya menurut saya memang ini kedepannya akan lebih berbahaya lagi untuk persoalan pertanian kita yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Kita bayangkan 80%, 80.000, maaf. Halo? Ya. Baik, Bapak. 80.000 hektar target daripada Provinsi Jambi untuk Baik, terima kasih Bapak Yudi atas pertanyaannya. Mungkin saya boleh minta pendapat dari Profesor Dr. Insinyur Haji Aswandi Idris untuk dapat menanggapi pertanyaan dari Pak Yudi tadi. Oke, terima kasih Pak Yudi ya. Memang ini penanganannya agak holistik ya, menyeluruh ya. Tapi ini buah dari kebijakan sebelumnya, pasti gitu. Setiap pengembangan suatu wilayah tangkapan air biasanya diikuti oleh infrastruktur. Infrastruktur itu untuk Sungai Batanghari itu sangat minim dari sungai-sungai yang ada di Indonesia. Misalnya dibangun PLTA Marangin. Situ PLTA Marangin itu semestinya dilengkapi dengan sistem irigasi sekalian. Jadi air itu tidak hanya dilewatkan ke sungai yang selama ini, tapi diarahkan untuk daerah yang lain. Hampir semua itu pembangunan waduk gitu apa semua. Itu adalah simbol-simbol keberhasilan di dalam pengairan. Kalau itu minim di suatu sungai, itu menandakan airnya tidak termanfaatkan. Nah, itu indikatornya. Jadi sekarang pemerintah semestinya harus tanda kutip ya dipaksa pemerintah pusat untuk membangun kembali infrastruktur Sungai Batanghari. Contohnya seperti Sumatera Barat membangun namanya BHIP, Batanghari Irrigation Project, yang kebetulan tahun ini dapat lagi banyak, tapi 2,7 triliun tidak salah itu, kalau tidak salah saya mungkin bisa dikoreksi. Tapi intinya mereka itu sudah menangkap air yang ada di hulu untuk dimanfaatkan untuk menghidupkan yang mati-mati tadi. Sebab yang mati sebetulnya kalau tanah itu tidak ada air, makro-mikroorganisme tidak ada juga hidup gitu kan. Jadi intinya dengan ada air itu berubahlah semua tanah yang miskin tadi jadi baik. Seperti Pak Yudi tadi menjelaskan, persoalan kita itu sekarang memang actionnya yang kurang. Saya katakan hari ini, tidak ada satupun informasi yang tidak bisa diakses hari ini. Coba, siapa yang tidak punya HP sekarang? Betul. Ya, AI. Tanya itu ChatGPT itu 90%. Saya suruh mahasiswa, kalian bisa menggunakan ini untuk membuat suatu perencanaan. Ya, yang penting kalau dalam Al-Quran itu mentadabur. Nanti kalau mentasakur lagi, kalau sudah masuk mentadabur itu sudah menganalisis. Nah, ini kan bisa dilakukan oleh siapapun. Seperti Pak Yudi tadi menjelaskan kan, ternyata air waktu hujan itu tidak memanfaatkan, berlebih, musim kemarau kekurangan, surplus defisit gitu kan. Itu persoalan di kita selama ini, sudah semenjak Soeharto dulu gitu, tidak beranjak gitu kan. Nah ini barangkali memang kita lah bersama-sama ya, provinsi ya, terutama bagaimana gubernur, DPR, semua dinas, instansi pusat gitu, BMKG gitu, BWS gitu kan, itu menyatu, menukik ke back to river, kembali ke sungai. Karena dulu orang ingat Jambi itu, ingat Sungai Batanghari. Sungai Batanghari yang paling diingat Pak ya? Ingat Sungai Batanghari, Sekarang dilupakan semuanya gitu kan. Buktinya apa? Tingkat sedimentasinya tinggi, ya. Biota ikan yang berkurang, biota airnya gitu kan. Air pun sudah mengalami masalah gitu. Nah ini penanganannya mungkin tidak seperti perlu perencanaan. Tapi saya yakin semua bisa diperbaiki ya.
Karena ini apalagi momentum hari ini kan Presiden menjadikan sektor pangan ini yang harus tangani dengan baik. Walaupun Jambi sudah tidak fokus selama ini, tapi kayaknya dengan Sungai Batanghari potensi sungai ini akan mendorong Jambi untuk kembali. Asal aja nanti lahan-lahan yang tidak termanfaatkan misalnya dikembalikan buat sawah gitu kan, cetak sawah. Baik, baik, kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang telah bergabung juga di virtual Zoom. Ada Bapak Sofian dari Koordinator POPT Kota Sungai Penuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Baik, selamat siang. Baik, mungkin kita beralih lagi ke Ibu Ning ya, Bu ya. Sangat luar biasa. Sepertinya sedikit kelelahan pada siang hari ini, Bu ya. Kayaknya tugasnya banyak banget nih kayaknya nih. Ini kayaknya aktif berkegiatan sudah dari berapa lama ini, Bu? Ya saya ini mungkin kelelahan karena bolak-balik gitu ya. Karena bolak-balik. Saya kan stay-nya di Kerinci, karena dinasnya di Kerinci, tapi keluarga di Jambi. Jadi mau tak mau saya bolak-balik. Ini dari tadi pagi kondisi cuaca di Kerinci memang lagi jelek ya, karena pesawat tidak bisa mendarat. Akhirnya wartawan itu menghubungi. Jadi saya harus membagi tugas kepada petugas yang standby di Kerinci agar informasi dari BMKG itu tetap berjalan walaupun saya posisi saat ini sedang di Jambi. Nah, di Jambi juga saya lagi dialog interaktif ini sama Pak Profesor, sama Masnya di TPRI. Iya, betul, Bu. Jadi saya harus pandai-pandai mengatur waktu agar semuanya informasi dari BMKG itu tetap bisa diterima oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Jadi kami sebelum Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu memasuki awal musim kemarau, kami sudah membuat surat kepada pemerintah daerah untuk mengantisipasi akan masuknya awal musim kemarau yang terjadi di awal Mei dan berlangsung sampai saat ini. Sampai saat ini, Bu ya. Sedikit saja, Bu. Mungkin ini kan Ibu dari BMKG Kabupaten Kerinci, Bu ya. Sekiranya menyampaikan informasi terkait dengan kemarau ini kepada para petani ini seperti apa, Bu? Iya. Biar petani ini juga tahu gitu kan apa yang harus mereka lakukan gitu agar mungkin apa yang mereka tanam itu tidak gagal panen dan lain sebagainya. Ya, pertama yang kami lakukan pertama adalah membuat surat berupa informasi awal musim kepada stakeholder terkait, baik itu kepada pemerintah daerah, ya, dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas kehutanan. Kalau di Kerinci itu ada dinas TNKS ya, hutan Kerinci Sebelat ya. Nah itu kan kemudian juga melalui dinas lingkungan hidup daerah. Jadi yang pertama kami lakukan adalah menyuratin pemerintah daerah dan stakeholder. Kemudian juga kami bersama-sama dengan Polres memberikan sosialisasi kepada kepala desa terkait masuknya awal musim kemarau. Karena memang yang kita perlu antisipasi itu pada mulanya adalah terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Karena memang kita di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu kan selama ini memang kadangkala masyarakatnya masih melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Nah itu sedini mungkin kami memberikan informasi kepada kepala desa dan selanjutnya kepala desa itu bisa menyampaikan kepada masyarakatnya bahwa kita telah memasuki awal musim kemarau, bisa juga memberikan sosialisasi tersebut melalui surau, masjid ataupun musola. Karena memang untuk kami BMKG terjun langsung kepada masyarakat ataupun pertanian itu harus melalui birokrasi. Baik. Kemudian ya menggandeng seluruh pihak, dinas dan instansi terkait juga kepala desa.
Berarti memang diinformasikan melalui kepala desa masing-masing ya, nanti agar disampaikan kepada seluruh masyarakatnya yang menjadi petani, bisa lewat masjid ataupun dan musola dan lain sebagainya, Bu ya. Kemudian juga kami juga memberikan informasi itu melalui media sosial, baik itu Instagram BMKG Kerinci, kemudian juga grup-grup WA. Jadi seluruh informasi itu bisa diakses melalui media sosial. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Ning. Mungkin kita akan beralih ke ini Dinas PKP Kota Jambi ya, Bapak F. Ridal. Masih standby Bapak? Izin Bapak? Ya, siap Mas. Luar biasa Bapak, mungkin saya ingin bertanya Bapak ini terkait dengan peran dari irigasi teknis dan non teknis dalam menjaga ketahanan tanaman di musim kemarau terkhusus di Kota Jambi ini seperti apa Bapak? Baik, terima kasih Pak. Ini memang dalam menjaga bagaimana kita keberlangsungan atau keberlanjutan daripada usaha budidaya tanaman, baik itu pangan, hortikultura maupun tanaman palawija, memang tidak bisa kita hindari, kita pungkiri bahwa kebutuhan akan air itu harus ada, gitu kan. Nah, peran daripada air ini melalui irigasi, melalui sumur tanah, nah ini akan ataupun waduk, nanti ini akan membantu kita dalam memenuhi keterbatasan daripada air. Nah memang untuk Kota Jambi, seperti karena kita berada di daerah aliran sungai Batanghari, yang notabene ketersediaan daripada air itu sebenarnya lebih dari cukup. Nah, hanya bagaimana kita memanfaatkan air itu di kala musim kemarau gitu. Karena memang sungai Batanghari kita ini, kalau lihat secara strukturnya itu, ketika dia musim hujan, dia akan melimpah dan menjadi meluap dan menjadikan banjir di seputaran atau di sekitar aliran sungai Batanghari yang notabene itu adalah daerah persawahan kita. Nah, namun ketika kemarau dan air sungai Batanghari itu juga akan turun, dan ini akan menyulitkan kita juga untuk mendorong agar air itu bisa memenuhi kebutuhan untuk tanaman kita. Nah, itulah yang tadi yang kita lakukan, bagaimana pompanisasi ini bisa berjalan dengan maksimal, dan tentunya tadi sudah disinggung bahwa kita selalu memberi arahan kepada petani untuk menyiapkan segala sesuatunya. Nah tentunya kalau kita menggunakan pompa, tentu kita membutuhkan sumber air dan membutuhkan selang yang cukup panjang juga. Nah memang terkait dengan irigasi yang ada, nah irigasi yang ada di daerah Sungai Batanghari atau irigasi yang kita buat untuk persawahan kita, nah ini juga mengalami persoalan dikarenakan dia tidak berfungsi sebagaimana maksimalnya, dikarenakan boleh dikatakan irigasi kita itu ada yang sudah berada di bawah lahan pertaniannya itu sendiri. Nah namun kita berharap itu masih bisa ada sumber airnya. Sumber air inilah yang kita yang kita laksanakan selama ini melalui pompanisasi, dan kita mencoba untuk kedepannya itu, dan kita sudah berkoordinasi dengan BWS untuk membantu sumber air itu melalui JIAT atau jaringan irigasi air tanah. Nah itu kita akan coba untuk Kota Jambi itu dalam tahun ini akan dibangun 1 unit JIAT itu, dan ini mungkin juga akan menjadi percontohan agar bisa memenuhi kebutuhan air dari sumber dari jaringan irigasi air tanah di samping dengan irigasi yang lainnya. Ya, mungkin itu dulu Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak F. Ridal Asri SPME yang telah juga menjelaskan ya tadi terkait dengan teknis maupun non teknisnya. Nah mungkin saya sekarang ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang telah bergabung melalui virtual Zoom. Ada koordinator POPT atau petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan Kota Sungai Penuh, Bapak Desveva Endri Esos. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya Bapak ya. Mungkin sebelum kita angkat telepon, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Deswe Pak Endre Esos. Ini Bapak mungkin boleh diceritakan kondisi lahan pertanian yang ada di Sungai Penuh yang terjadi saat ini, yang mana kita saat ini sedang mengalami musim kemarau Bapak. Oke, baik. Jadi daerah kota Sungai Penuh memang beberapa satu bulan yang lalu itu juga mengalami kekeringan, namun kekeringannya itu belum berbentuk yang berat ya kusut, tapi hanya sebatas keringan, sedikit berat sebanyak 3 hektar. Selebihnya itu dalam posisi keringan. Namun dalam minggu ini hujannya sudah turun. Sehingga keadaannya sudah kembali normal kembali, Pak. Jadi dampak daripada kekeringan yang sebelumnya itu sudah bisa teratasi. Di malam juga hujannya lebat sekali. Mudah-mudahan petani itu bisa menanam lagi dari yang sebelumnya tertunda tanam akibat daripada kekeringan. Mungkin, Pak. Baik, Bapak, lalu apakah ada luasan lahannya tadi ya? Nggak terlalu banyak Pak ya yang terdampak kekeringan di kota Sungai Penuh, dan malam tadi kayaknya hujan juga di sana di kota Sungai Penuh ya. Sepertinya di kota Jambi tidak hujan ya. Baik, lalu Pak, mungkin boleh diceritakan terkait dengan bantuan atau program mitigasi yang diberikan kepada para petani Bapak di Sungai Penuh? Bantuannya beberapa waktu dulu juga ada sistem kompensasi yang disampaikan mungkin dari kegiatan lapangan pusat, itu sudah disalurkan kepada petani untuk mengatasi kemarin. Karena kemarin waktunya ingin mengatasi secara kompensasi, sumber airnya juga nggak ada. Tapi pada saat ini karena hujannya sudah banyak turun, mungkin kompensasinya belum kita gunakan semestinya. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Despepa dari Kota Sungai Penuh sebagai koordinator Popti juga di Kota Sungai Penuh. Dan pemirsa, nanti kita akan kembali mengulas terkait dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu dampak musim kemarau terhadap lahan pertanian. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Jambi Bicara. Baik, terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Dialog Jambi Bicara pada siang hari ini. Tentunya dengan keempat narasumber kita yang sudah hadir, ada yang di studio dan juga ada yang melalui virtual Zoom. Tentunya masih ada Bu Ning, ada Bapak Profesor, dan juga ada Pak Desvepa dan ada Pak Efridal Asri dari Kadis PKP Kota Jambi. Mungkin saya ingin beralih ke Bu Ning terlebih dahulu. Mungkin Bu, harapan dari BMKG Kerinci nih terkait dengan musim kemarau. Apa imbauan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat terkhusus yang ada di Kabupaten Kerinci lah, terutama nih para petaninya seperti itu. Tadi kami sudah menginformasikan. Kalau berdasarkan prediksi BMKG itu musim kemarau itu masih akan berlangsung ya sampai dengan Oktober November. Kalaupun tadi malam masih sudah terjadi hujan, namun itu masih potensi untuk terjadinya kemarau ke depannya masih ada lagi. Jadi hujan di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang terjadi tadi malam itu tidak merata. Karena berdasarkan laporan dari kantor kami yang lokasinya ada di Bandara Depati Parbo, hujan tadi malam itu hanya terukur 1,2 mm untuk di wilayah Sitinjau Laut, ya, di wilayah Hiang Kabupaten Kerinci. Mungkin berbeda dengan curah hujan yang jatuh yang disampaikan oleh Pak Desvipa tadi. Mungkin di lokasi beliau memang hujannya agak banyak, namun tidak merata. Jadi ya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat maupun stakeholder terkait untuk tetap mengantisipasi terjadinya musim kemarau tahun 2025 ini di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Karena memang masih
akan terjadi musim kemarau itu kalau prediksi kami sampai dengan bulan Oktober dan November. Baik Ibu, sedikit saja Bu closing statement di acara kita pada siang hari ini menjelang sore Ibu di Jambi Bicara. Yang perlu kami sampaikan lagi bahwa memang kepada seluruh lapisan masyarakat itu untuk dapat menjaga kondisi lingkungan di mana mereka tinggal, karena sekarang musim kemarau, untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, kemudian juga untuk tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat, kemudian juga untuk tidak melakukan pembakaran jerami secara besar-besaran karena asapnya bisa mengakibatkan menurunnya jarak pandang dan terganggunya transportasi, dan kemudian juga untuk melakukan berhemat-hemat air ya, karena memang kondisinya masih akan terjadi kemarau sih. Jadi ya untuk kalau seandainya terjadi hujan seperti tadi malam ya, pintar-pintar masyarakat untuk menampung ataupun mengalirkan ke embung-embung atau waduk-waduk tempat-tempat penyimpanan air. Baik, terima kasih Ibu Ning yang sudah berkesempatan hadir juga di studio TVRI Jambi. Selanjutnya saya beralih ke Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Aswandi Idris MSc. Silakan sebagai pengamat pertanian Universitas Jambi ya Bapak ya. Silakan Pak, closing statement untuk tema kita pada siang hari ini, dampak musim kemarau terhadap lahan pertanian. Iya, sebetulnya kita lihat memang sistem sawah itu adalah sistem konservasi air terbaik sebetulnya. Jadi dengan adanya sawah gitu ya, itu merupakan untuk menangkap air hujan gitu ya. Nah, kemudian juga kita lihat dampaknya sebetulnya ke pertanian, bukan dari pertanian gitu ya. Nah, kan lucu gitu, aneh ya, Kerinci yang begitu daerah curah hujannya tinggi gitu, daerah mountaining, hilling gitu ya, itu sebetulnya tidak ada masalah kan, ada 10 sungai. Tapi kenyataan seperti itu, berarti fungsi hidrologinya yang bermasalah. Nah ini ke depan memang bagaimana supaya nanti infrastruktur misalnya embung gitu ya, waduk gitu ya, sistem irigasi. Sebab tidak mungkin kita meningkatkan IP 100, IP 200 sampai IP 300 ya, kalau irigasi tidak berfungsi. Itu nonsen gitu kan. Nah kemudian juga kita lihat bagaimana kita di level apa, di level desa gitu ya, memfungsikan sebetulnya MPA itu ya, masyarakat kalau saya peduli air, peduli api gitu ya. Jadi masyarakat peduli air nih dia lebih cenderung tindakannya itu preventif. Tapi kalau MPA, masyarakat peduli api, itu kuratif. Baik. Jadi dicegah dulu sebelum terjadi gitu kan. Nah, kemudian satu lagi lembaga yang perlu dihidupkan juga menurut saya adalah P3A. Perkumpulan Petani Pemakai Air. Nah, itu perlu difungsikan karena ini adalah tingkat on farm yang paling tahu persis gitu ya, MT-nya, musim tanamnya, jadwalnya gitu ya, penyiapan lahan gitu ya, pertumbuhan sampai produksi gitu kan. Nah, kemudian apa yang mau ditanam gitu kan, seperti Ibu bilang tadi, ini kalau airnya kurang nih tanam tanaman yang sedikit membutuhkan air gitu kan. Baik Bapak. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Bapak Profesor. Selanjutnya kita akan beralih kepada narasumber yang telah bergabung di virtual Zoom. Saya ke Bapak DSP Pak Endri terlebih dahulu selaku koordinator petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Silakan Pak, closing statement di acara kita pada siang hari ini, Jambi Bicara. Baik Bapak. Ya. Silakan untuk dapat memberikan closing statement terkait dengan tema kita pada siang hari ini, Bapak, dampak musim kemarau terhadap lahan pertanian. Baik, Pak. Jadi untuk daerah Kota Sungai Penuh itu memang ada beberapa wilayah, 2 atau 3 kecamatan wilayah itu yang sering, yang apabila terjadi banjir musim hujan itu ada tergenang air ya, itu banjir. Kemudian pada musim kemarau pada daerah kecamatan itu juga yang sering. Jadi untuk daerah-daerah yang lain mungkin tidak menjadi masalah,
Ya, dengan adanya memantau setiap waktu perkembangan daripada dampak terhadap kekeringan atau kebanjiran, maka kita dapat berupaya untuk mengantisipasi bagaimana tindak yang akan datang jika terjadi hal-hal yang sama. Baik Bapak, terima kasih closing statement-nya yang sangat luar biasa, dan selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Bapak Kadis PKP Kota Jambi, Bapak Efridal Asri SPME untuk dapat memberikan closing statement terkait dengan dampak musim kemarau terhadap lahan pertanian. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Memang kondisi kemarau itu tidak jauh berbeda dengan kondisi hujan, khususnya untuk di Kota Jambi. Dan tentunya semua itu memberi dampak kepada petani kita. Selain memang pertama gagal panen, kemudian ada penurunan daripada produksi, peningkatan risiko terhadap penyakit. Nah, ini menjadi hal yang baru bagi kita untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Nah, namun kita tetap sebagai insan pertanian, kami selalu menyampaikan dan berada di garda terdepan untuk menyemangati, mendorong daripada petani-petani kita untuk tetap menjalankan usaha dan memanfaatkan lahan-lahan pertanian kita. Nah, tentunya terkait dengan musim kemarau, tentu jauh-jauh hari kami juga berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan musim-musim kemarau ataupun musim hujan lainnya. Tentunya kadang-kadang musim itu juga tidak bisa kita prediksi juga fluktuasinya. Namun kelompok-kelompok tani yang ada di Kota Jambi melalui Dinas Pertanian dan penyuluh-penyuluh kita yang ada di lapangan selalu mengajak, menghimbau dan melihat pola tanam. Musim tanam yang kita harus atur terkait dengan beberapa kegiatan tegalan, hortikultura lainnya. Dan tentunya untuk sawah dan padi kita menyiapkan segala sesuatu informasi untuk menyiapkan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan dalam menghadapi kemarau. Seperti tadi disampaikan, menyiapkan mesin-mesin arsintan ataupun sumber-sumber air yang ada. Baik Bapak. Tetap semangat petani kita semua, terutama petani kita Kota Jambi, petani Provinsi Jambi tentunya. Baik. Salam semuanya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Tentunya tak terasa sudah 1 jam kami menemani pemirsa yang ada di rumah, dan kami ucapkan terima kasih banyak pada seluruh narasumber yang telah menyempatkan diri untuk hadir tentunya dalam program acara Jambi Bicara pada siang hari ini dalam membahas dampak musim kemarau terhadap lahan pertanian. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.